lain, tapi tidak apa-apa lah ya. Oke, maaf agak terlambat dikit ya, ada agak ke ini saya tarik ke atas. Oh, ini sekarang tintanya biru ya, kita ganti menjadi hitam. Nah, ini cara lain, nah, ini jarang saya pakai ya, tidak apa-apa ya, mudah-mudahan layarnya jadi kecil, tidak apa-apa. Nah, ini rangka batang itu mungkin Anda sering lihat ya, seperti ini misalnya ya. Ini adalah rangka batang ya. Ini saya jadikan hitam. Ya, tidak harus seperti ini ya. Jadi yang penting itu. Nah, Anda lihat banyak sekali aplikasi di jembatan ya. Jembatan. Nah, untuk mesin di mana? Ya, pesawat pengangkat ya. Pesawat pengangkat ada tower crane untuk membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Itu tanggungannya mesin ya. Semua alat pengangkat tanggungan mesin, karena di sipil tidak dipelajarkan, tidak diajarkan ya, tidak diajarkan ya. Tapi ini hitungannya mirip ya untuk rangka batangnya. Ini rangka batang ya. Silakan sana aja nanti kalau ada yang ambil ya. Nah gitu ya. Jadi bisa juga di tengahnya ini dikasih lagi ya, bisa ya. Untuk yang panjang-panjang dikasih lagi ya. Tidak ya tidak apa-apa ya, tergantung. Kalau batangnya cukup panjang ya tidak usah ya. Kalau mau ditambah boleh ya. Jadi lainnya kosong ya, lainnya kosong. Yang ada isinya ya hanya garis-garis ini aja. Isinya garis itu adalah mungkin profil ya, istilahnya profil. Karena bajanya berbentuk profil. Nah, ini berbentuk profil itu ada profil L ya. Profil L ya, kalau di penampangnya itu, kalau dilihat penampangnya maka ini seperti ini L ya, atas siku ya. Mungkin ada juga yang C ya, mungkin ada yang C-nya begini ya. Nah, ada yang I ya. Ini I ya, ini I ya. Ini kalau ditidurkan katanya H ya, boleh saja ya. Ya, enggak salah ya. Ya, lalu macam-macam lah ya. Ya, namanya ya, jualan itu apapun yang laku dijual ya, dibuat ya. Oke, jadi itu boleh saja yang mana ya. Boleh juga didobel ya, misalnya saja siku didobel 2 boleh. Nah boleh ya, jadi diikat maksudnya. Kalau nggak diikat percuma. C mau didobel juga boleh. Ini begini, yang satunya dari sana boleh ya. Pokoknya kalau kurang kuat ya didobel ya. Kalau sudah cukup kuat ya udah. Kalau terlalu kuat kasih yang kecil ya, karena ukurannya ini macam-macam ya. Oke lah, kita di sini apa yang kita pelajari bukan masalah profilnya ya. Ini itu masalah profil boleh. Ini yang buat semua total 100% adalah mesin ya. Sipil nggak akan buat profil ya. Yang buat profil adalah mesin ya. Tunggu tanggungan Anda ya, tanggungan kita ya. Mesin itu banyak sekali masalahnya, jadi harusnya nggak mungkin orang mesin kok nggak dapat pekerjaan ya. Alhamdulillah Anda pilihannya sudah betul ya. Jadi tanggungan mesin itu cukup banyak ya. Jadi hampir semua tempat ada orang mesinnya, harus ya. Termasuk departemen transportasi, mungkin dulu saya singgung ya. Karena sipil itu hanya ngurusi ground ya, ya, hanya ngurusi ground ya. Jadi rel kereta api urusan sipil, kereta apinya mesin ya. Pelabuhan sipil, kapalnya mesin ya. Bandara sipil, kapal terbangnya mesin ya. Ya, kapal terbang itu 60-70% mesin ya. Departemen jurusan atau ya departemen penerbangan itu tidak ngurusi konstruksi ya. Itu hanya bentuk saja, termasuk juga perkapalan ya. Departemen perkapalan itu nggak sampai buat kapal ya. Yang buat kapal tetap mesin ya. Jadi alhamdulillah ada PT PAL itu yang buat mesin ya. Bukan perkapalan nggak bisa buat kapal ya. Itu hanya bentuknya saja ya. Bentuknya bagaimana yang efisien biar mereka ya kan. Adapun kalau mau belajar boleh ya. Jadi memang aslinya itu semua kendaraan itu adalah mesin ya. Setelah dipecah itu ya biar mengurangi pekerjaan orang mesin. Walaupun tetap tidak bisa lepas ya. Jadi pesawat mengangkat itu full 100% mesin ya. Ya,
jembatan pun sipil boleh ya, bisa ya. Tapi jembatan yang bergerak seperti jembatan Ampera itu harusnya mesin yang ngurusi ya. Karena nggak diurusin mesin macet. Karena ada pelumasan, ada macam-macam. Oke, kita ambil yang sederhana dulu lah ya. Kita sederhana, yang paling sederhana adalah segitiga ini. Kenapa segitiga? Karena segitiga ini adalah yang paling kuat ya. Paling kuat itu adalah segitiga ya. Ini sudah nggak bisa bergerak apa-apa ini ya. Kalau segi empat ya, kalau segi empat itu masih bisa bergerak ya. Masih bergerak. Misalnya apa? Didorong ya. Didorong itu lalu bisa menjadi seperti ini ya. Nah seperti itu ya. Ini karena segi empat. Jadi segi empat itu nggak kaku ya. Yang kaku segitiga ya. Itu. Semua yang buat kaku adalah segitiga. Kalau ini didorong diam aja ya. Kalau segi empat masih bisa goyang. Supaya tidak goyang ini dikasih salah satu begini boleh, tidak usah satunya, tapi kalau mau ditambah seperti ini juga boleh. Ini dua segitiga atau malah empat ya segitiganya. Ini kaku ya, sudah kaku ya. Ya waktu mahasiswa dulu, tidak tahu berapa tahun yang lalu ini saya lulus tahun 77. Jadi ini ada teman yang di rumah itu, di rumah dia di kos-kosan itu ada almari dari plastik ya. Mungkin sekarang tidak tahu masih ada nggak orang plastik. Rangkanya pipa besi ringan. Ini belinya itu kecil ya, seperti koper itu, lalu dipasang bisa untuk almari. Ini ada resletingnya di sini. Ya. Nah, ke sana sama ke sini. Ya. Nah, ini lemarinya itu goyang, karena memang nggak ini ya. Maka ya zaman dulu belum ada rafia ya, maka pakai kolor. Kamu punya kolor bekas gak? Ada. Ya udah Pak sini. Kalau syukur 2, kebetulan ada ya. Lalu saya tali di sini, di belakang tapi ya di dalam ya nggak kelihatan. Sama di sini. Nah, bisa kebetulan sampai ini sini. Lalu satunya lagi dari sini ke sana ya. Kalau lebih jauh lagi nggak cukup kolornya. Nah ini jadi kaku almarinya karena apa? Jadi segitiga ya. Ya kadang-kadang ide itu tidak ya ini temannya juga teman harusnya dia juga punya ide tapi idenya enggak yang dapat saya alhamdulillah ya, jadi saya bisa nolong. Duh kaku kan lalu hebat ini, jadi ini agak goyang lagi, tadinya itu kedorong sedikit goyang ya. Nah segitiga itu kuat ya. Jadi simpelnya ya misalnya saja ini kita beri tumpuan, sini tumpuan. Ya, mesti resminya itu salah satu adalah sendi ya. Satu-satunya adalah roll ya. Nah, ini ya. Gitu. Ini paling sederhana ya, konstruksi ya seperti ini ya enggak ada lah ya. Nah, ini bisa dibebani dari atas ya. Bisa dibebani dari samping seperti ini. Jadi ini ada P Y ya. Lalu ini ada PX. Nah, sementara ini ada tumpuan A misalnya, di sini ada tumpuan B ya. Terus gimana ngitungnya? Nah, mestinya kita kembali lagi standar adalah mencari RA, lalu mencari RB ya. Nah, di sini ada RAV ini dan RBV, lalu ada horizontal. Nah, Anda tahu bahwa roll itu tidak bisa menerima gaya horizontal ya. Memang sengaja dibuat begitu, lalu yang bisa hanya sini, maka di sinilah ada ya, ada RAH ya, ya, yang horizontal ya. Jadi di B tidak ada karena roll ya. Nah itulah kenapa dibuat sendi roll, supaya kita pasti yang nahan adalah A ya. Nah kalau Anda lihat ada konstruksi yang tidak ada rollnya ya, itu bukan berarti salah ya, itu adalah lebih bagus daripada kalau pakai roll ya. Karena apa? Gaya horizontal itu nanti dibagi-bagi antara A dan B, hanya saja ngitungnya tidak diajarkan di mata kuliah estatika ini gitu ya. Jadi kalau Anda mau belajar lagi boleh di luar ya. Ya. Boleh ya. Jadi Anda bisa menghitung RAH berapa, RABH berapa dengan cara yang lebih rumit ya, lebih rumit.
Karena ini bagi-bagi ini. Ya. Bagi-bagi itu harus nggak boleh salah, tidak boleh dikira-kira sekian lah. Itu 60%, B 40%. Ya siapa yang suruh ya? Anda nggak boleh sembarangan ngawur ya. Itu kalau sendi dan rollnya bisa, sendinya itu A dan B tumbuhan itu bisa protes itu. Kalau harusnya lebih banyak hanya kamu beri 60 ya, misalnya gitu ya. Nah, ini jadi ini ya nggak mungkin ya ada sendi bisa ngomong ya. Tapi ya inilah ya. Nah ini gimana ini? Nah kita perlu jarak sekarang ya. Jadi misalnya saja jarak antara A dan B ya. Nah, maaf ini kadang-kadang ini karena yang saya pegang penanya itu di tempat yang jauh dari ini, jadi kadang-kadang ya kalau diulangi berarti terlalu lama ya. Ini jaraknya kira-kira misalnya gampang aja 4 meter ya, 4 meter. Lalu PX itu berapa? Kasih angka enak ya. Misalnya 10 Newton ya, kita aja lah ya, 10 Newton. Kalau PY-nya misalnya saja 20 Newton ya. Nah, ini. Oke, jadi ini 4 meter. Ini 4 meternya situ ya. Berarti yang 4 meter lainnya yang mana ini kira-kira? Ya udah, biar gampang ini aja vertikal ya. Vertikal ini juga 4 meter. Jadi ini gitu aja ya. Ini paling gampang. Tapi kalau mau sisinya sama sisi betul, ini nggak sama sisi nanti ya. Karena yang 4 meter itu ya yang miring. Nah, ini kita beri nama C ya, C. Jadi kalau kita gambar lagi di sebelah sini ya. Ini yang 4 meter itu ini ya. Lalu ini ke sana juga 4 meter. Nah berarti ini 2 karena ini juga 2 ya, ya. Ini 4. Nah, ini skim. Nah berarti ini 4, ini 2. Nah ini berapa ya. Ini Pitagoras ya, Pitagoras 4 kali 4 16, 2 kali 2 4 20 ya. Berapa ini jadinya? Akar 20 ya. Bentar, ini kan Pitagoras itu tulis saja. Ini kan huruf A, ini C ya. Nah ini kita kasih nama D. Nah maka Pitagorasnya itu adalah AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Oke ya, Pitagorasnya itu ya. Maka ini AC kuadrat, AD kuadrat berapa AD? Ini 16 ya. Ditambah DC kuadrat 4. Jadi ini 20 ya. Nah, berarti AC adalah akar 20. Benar ya, tadi sudah sampai sini, tapi mungkin ditulis lebih bagus. Berapa itu akar 20 ya. Berarti 2 akar 5. Nah 2 akar 5 itu mau dicari akar 5 nya boleh pakai kalkulator saintifik ya. Di kalkulator di HP sekarang itu ada yang kalkulatornya tidak sederhana sampai saintifik ada ya. Kebetulan di HP saya kok ada saintifiknya, wah ini kalkulatornya nggak pernah dia buka lagi, ini makin lama nggak pernah dibuka karena sudah komplit ya. Jadi silakan kalau Anda bisa dicari ganti angka ya. Ada yang punya ini kalkulator yang saintifik di HP-nya, nah ini bisa dicari 2 akar 5 itu berapa betul. Saya kira 4 lebih ya. Nah, kalau itu sudah ya, kita kembali lagi standar ya, ini standar ya. Mesti diingat momen di salah satu A dulu ya. Sama dengan 0 okay. Ya. Lalu apa? Ya, gaya 47, Pak. Ya. Silakan. 2 kali 5,47. Oh, 4,47, Pak. Oh, ini dikalikan 2 ya. Dikalikan 2 berarti ya 2 kali 4,47 ini ya. Ya, berarti ini kalau dikalikan itu berarti 7 kali 2 4 kali 2 9, lalu ini adalah 8. Nah gitu. Oke, terima kasih.
Oh, 8 banyak yang besar. Tar. Ah, kalau 8 terlalu besar ini. Kelihatannya 4,47 itu sudah Anda kalikan 2 itu kelihatannya. Sorry. Udah ini. Enggak mungkin. Ya. Oke. Sorry. Berarti ini sudah langsung. Ini 4,47 ya. Tadi karena saya pikir ini saya begini aja. Oke, 4,47 ya. Tadi saya sudah ngomong sendiri sebenarnya tapi lupa. Ya, jadi kira-kira 4, lah saya bilang gitu tadi. Nah, sigma momen di A sama dengan 0 ya. Apa ini yang kita hitung ya. Ya, apa yang kita lihat dari A ya. Misalnya saja ya, PY kali ada langsung 20 aja ya, 20 Newton ya. 20 Newton kali berapa? 2 ya. Mana duanya ini ya, duanya ini ya. Kali 2. Arahnya putar ke kanan ya. Silakan ya kalau ada yang bingung ditanyakan langsung ya. Kemudian ada tambahan lagi ya, PX atau 10 ya. 10 kali berapa itu? 4 ya. Putarnya ke kiri ya. Kemudian ditambah lagi RB ya. Ini RBV ya, RB. Ya, sebenarnya enggak pakai V juga dapat tapi jelas RBV ke atas ya. Kali 4 ya. Putarnya ke kiri ya. Karena RBV kita udah ya, tidak ada yang lain ya. Ini sementara batang-batang itu tanpa berat. Nanti kalau pakai berat lain lagi ya ceritanya. Lebih sulit lagi. Enggak usah dulu ya. Rata-rata dihitung tanpa berat karena rangka itu relatif ringan dibandingkan bebannya ya. Bayangkan tower crane ya, kalau ada lihat ya tower crane. Kenapa disebut tower crane? Karena tiangnya itu kecil, panjang terus, lurus, tidak besar, tidak mengecil, tidak ini. Lalu di atas ada batang silangnya ya, yang menyilang jadi seperti huruf T ya. Lalu ujung satunya untuk mengangkat beban, satunya untuk pemberat ya. Nah, pemberat ini harus digeser-geser supaya towernya tidak ambruk ya, tidak roboh ya. Nah, kalau supaya tetap seimbang. Jadi kalau barang yang diangkat itu dijauhkan, maka pemberat di belakang juga harus dijauhkan. Ya, ini sudah otomatis ya. Jadi otomatis karena sudah diprogram. Jadi maju mundurnya tergantung operator tinggal ngepaskan bebannya karena mau beban ditaruh mana, diangkat dari mana. Nah ini yang pengimbang sudah otomatis. Itu tower crane ya. Kita nggak ngurusin sampai sana kecuali Anda nanti ngambil pesawat pengangkat. Udah ya, udah 3 ini sudah selesai sama dengan 0 ya. Nah, sekali lagi ya ini karena ada fasilitas warna ya. Ya, kalau yang muncul pen itu lebih kecil ya, tapi ya tidak apa-apa, sama saja. Nah, ini yang 2 ke kiri, satunya ke kanan, nah ini kita kiri ya, harus disamakan baru kalau ini tanda negatif ya. Oi bro, itu di mute dulu bro. Kalau mau ngomong ke saya ya dibuka ya. Kalau ke temannya jangan, nanti ganggu temannya lagi. Fajar. Nah, apa ini bunyinya? Lalu kita mau cari apa? Cari RBV ya. RBV sama dengan nah ini dibagi 4 dulu. 4. Nah ini kalau RBV kita pindah sebelah kanan jadi negatif, kalau itu kita positifkan maka yang ini yang 20 kali 2 itu ada yang positif ya. Yang positif, yang ini justru negatif. Jadi 20 kali 2 adalah 40 ya, positif, malah yang ini adalah 4 yang negatif. Nah ini kebetulan sama, enggak sengaja ini 0 ya. 0. Jadi ya 0 ya, RBV 0.
kok bisa ya, boleh-boleh saja, ini kebetulan aja, jadi ya ngawur saja ngambil bebannya ya. Nah, kita coba lihat sekarang sigma momen ya. Sigma momen di B sekarang ya. Nah, sigma momen di B sama dengan 0 ya. Apa yang kelihatan? Ya kita lihat dari sebelah kiri ada RAV ya. Dikalikan 4, putarnya ke kanan ya. Ditambah dengan 20 ya, 20 PY 20 kali berapa itu? Kali 2 juga ya, kali 2. Putarnya ke kiri. Kemudian ditambah lagi PX, oh ya 10 ya, 10 kali 4 ya. Putarnya juga ke kiri. Oke. Habis ya. Sama dengan 0 ya. Lalu RAV sekarang. Nah, RAH kemana ini? RAH itu karena kalau diteruskan gayanya itu melewati titik B, maka jaraknya itu 0 ya. Jaraknya 0 ya, karena jarak adalah tegak lurus gaya ya. Bukan tempatnya di A lalu jaraknya 4, bukan ya. Tapi jarak tegak lurus ya. Nah, ini jarak tegak lurusnya 0, jadi ini enggak ada ya. Nah, sekarang ini sama seperti tadi, dibagi 4. Nah, ini tadi sorry, ini harus ini harus disamakan dulu sorry ya. Ini disamakan, arahnya ke sana, ini negatif ya. Nah, ini kalau pindah ke kanan dia positif, semuanya positif, jadi sudah ya. Misi Pak. Ini aku bisa izin ya Pak, soalnya aku mau masuk praktek. Oke, boleh ya, silakan. Tapi namanya tadi udah sebentar sebelum Anda keluar saya potretnya tadi supaya nama Anda masuk ya. Iya Pak. Ini presensinya. Oh sebentar, ini digeser dulu ke atas. Ini biar bentar ya, sebelum Anda keluar saya potretnya. Jadi ini, nah ini sudah, sekarang bawahnya ya. Jadi itu tadi Roberto kita tarik ke atas. Oh udah habis ya, jadi ya silakan kalau Anda mau izin ya. Nah ya Pak, sekarang ini yuk Pak. sama-sama. Jadi ini 40 ditambah 40 ya. Ya, akhirnya ya menjadi 80 dibagi 4 ya 20 ya. Oke ya. Berarti RAV itu 20, RB 0 ya. RBB 0. Lalu RH berapa ini? RH ya tidak lain ya 10 ya. Karena apa? Nah ini ya kita sigma gaya vertikal sama dengan 0 berlaku ya. Jadi RAV ditambah RBV sama dengan bebannya berapa tadi? 20 PY ya. Nah ini RAV berapa? 20, RBV 0. Oke ya. Lalu sigma gaya horizontal sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada RBH ya, adanya hanya RAH ya. RAH dan PX ya. Hasilnya itu ya. Ya udah. Berarti RAH itu ya, berarti RAH itu sama dengan 10 ya. Nah, yang penting dipelajari atau yang penting diingat-ingat, ini arahnya kemana? Arahnya ke kanan ya. Bebannya ke kiri, arah dia ke kanan ya. Seperti juga RAV itu ke atas, padahal bebannya ke bawah ya. Logika ya, logika gitu. Jadi RAV 20, arahnya ke atas, bebannya kemana? Ke bawah ya. Itu seperti itu. Ini nonton ya. Ini juga nonton. Oke ya.
Itu ya. Ini gimana nambahnya ini? Oh, harusnya di Aduh, gimana? Harusnya tidak hanya 2 ini, udah ya, pakai yang ini, tapi bisa juga ini pindah. Oh, mouse, ganti mouse. Oh, kok tadi kok nggak hilang? Pindah layar kok nggak hilang? Nah, ini saya singkirkan seperti itu, lalu ini ini eraser aja ya, biar kosong. Tapi nanti di yang nomor 2 harusnya masih ada, harusnya, tapi tidak tahu ini. Mudah-mudahan ya, coba aja. Nah, saya buat layar 2 itu karena saya pengen menghapus 1, harusnya satunya enggak hapus, satunya enggak, harusnya. Coba. Nah, ini kita coba lihat, masih ada mudah-mudahan. Oh, bentar. Ini erasernya kita ganti dulu ke drawing. Nah, ini yang kita pilih. Oh, ini ya udah, ini coba. Oh, harusnya mouse ini. Ini. Oh, hilang juga. Aneh. Oh, maksudnya saya buat double itu biar yang satunya enggak hilang. Ternyata hilang juga. Yang 2 itu Pak? 2 aja, sama aja. Ini tadi kan hanya karena ada tulisannya klik here dan segala macam itu saya pindah. Ini hilang ternyata. Sorry. Oke, kita berarti mulai baru. Ini. Nah, kita tadi sudah pembukaan ya. Pembukaan. Nah, kita coba pakai konstruksi yang agak panjang lah ya, jangan seperti tadi. Nah, mungkin kita ambil yang model ini. Nah, ini ada tumpuan A, tumpuan B, B-nya roll, yang ini sendi. Lalu beban di ujung ini. Nah, apakah beban boleh di tempat lain? Boleh. Nah, nanti mestinya harus ada pembagian juga ya. Nah, ini misalnya saja bebannya berapa ini? Ini 20. Ya, kita ambil standar apa saja, Newton boleh, kilogram boleh, pound juga boleh, ya, apa saja ya. Satuan berat yang penting. 20, ini misalnya 30 Newton,
lalu yang ini misalnya saja 10. Yang gampang-gampang aja lah ya. Nah, lalu jarak yang penting ya. Ini A, ini B. Berarti di sini ada RAV dan ada, sementara kita anggap R-nya, RAH-nya itu ke kanan ya. Boleh-boleh saja ya. Nanti kalau ke kiri berarti kalau negatif berarti ke kiri, gitu ya, gitu aja. Kalau positif berarti benar perkiraan kita. Demikian juga RAV. Sementara kita anggap ke atas, nanti kalau negatif berarti ke bawah. Ya, itu aja ya. Jadi jangan repot mau ini apa. Ini RBV. Nah, gitu. Nah, lalu jarak yang penting ya, jarak. Mungkin supaya agak jelas kita pakai warna lain. Nah, misalnya gitu ya. Ini jarak. Nah, kita ambil jaraknya ini misalnya saja tadi 4 ya ada 4 ya. 4 meter misalnya gitu. Lalu ya ini bisa saja kita beri jarak apa saja boleh ya. Konstruksi itu terserah kita ya, terserah Anda sebagai yang membuat itu mau dibuat berapa panjangnya itu terserah Anda. Yang penting situasi lapangan memenuhi syarat ya, ujung A dan B itu ada pondasinya, itu yang penting ya. Pondasi itu rata-rata tanggungan orang sipil ya, karena berkaitan dengan ground atau dengan tanah ya. Biasanya gitu. Tapi orang mesin kalau mau belajar pondasi juga boleh ya. Pondasi itu seandainya terlalu berat itu lebih aman. Hanya saja semen, batunya, pasirnya lebih banyak. Anda mengeluarkan biaya lebih banyak. Tapi makin berat makin aman ya. Jadi nggak usah takut juga ya. Artinya itu. Biasanya kalau rumah itu pondasinya seperti apa, ikut-ikutan sudah cukup. Karena itu sudah over ya, sudah over. Demikian juga untuk fondasi mesin. Seandainya Anda malas ngitung, itu mesinnya seberapa ukurannya, panjang lebarnya, kasih lebih lebar. Itu sudah aman. Nah, ke bawahnya kira-kira lebih panjang sedikit daripada lebarnya. Enggak usah sepanjang ininya, ke dalamnya itu, ke bawahnya yang ini. Jadi tapi ada hitungannya sebetulnya. Nah, hitungannya itu biasanya ngepas ya, artinya itu yang cukup. Anda boleh nambah ya. Ngepaskan ukuran-ukurannya. Loh, kok kecil banget? Misalnya saja ketemu demikian ya Anda ini ya. Jadi Anda pun kalau misalnya terpaksanya nggak ada orang sipil yang buat sendiri ya. Pondasi itu untuk orang sipil biar getaran gempa tidak masuk ke gedung atau jembatan. Tapi bagi orang mesin beda ya. Biar getaran dari mesin tidak keluar ke gedung. Tidak keluar ke lain tempat ini maksudnya ya. Kalau sipil itu mikirnya gempa itu dari luar masuk ke gedung, supaya tidak masuk ke gedung maka dikasih pondasi. Itu minimal itu ya untuk masalah getaran lah ya. Ya kalau mesin itu jangan sampai getaran mesin itu keluar ya. Jadi kalau pondasinya itu bagus, cukup besar, maka mesin itu menggetarkan benda besar itu susah. Sama saja dengan Anda waktu masih kecil, bayangkan Anda masih kecil, umur 2 tahun, yang dorong bapak Anda, itu saya kira nggak kuat. Tapi kalau bapak dorong Anda, itu begitu mudahnya. Ya. Itu pondasi. Jadi pondasi itu dibuat lebih besar, supaya apapun susah menggerakkannya. Ya. Termasuk getaran gempa, ya. Kalau sipil begitu. Tapi kalau kita ini getarannya bukan dari gempa, ya. Getarannya dari mesin yang di atasnya itu. Jangan sampai ke mana-mana. Ya. Gitu. Jadi asal Anda buat besar ya susah menyebar getarannya. Ya. Nah kalau di mobil itu lain lagi ya. Maka di situ dibantu dengan pegas dan karet. Kenapa kombinasi pegas dan karet? Karena kalau karet saja nggak kuat. Kenapa kok pakai karet? Kok tidak pegas saja? Karena kalau pegas tidak dilindungi karet, di situ banyak air. Ya.
kena air dari hujan ataupun dari bocoran seandainya mesin yang didinginkan dengan air itu bocor lalu kena pondasinya ya. Kalau pondasinya hanya bekas saja nanti cepat berkarat. Nah, padahal yang punya sering-sering nggak lihat pondasi itu. Jadi mesin itu selalu suspensinya, istilahnya bukan pondasi, suspensinya penyangga itu adalah kombinasi pegas di dalam karet. Ya. Dari luar kelihatannya karet, ya, tapi di dalam ada pegas sehingga kuat. Kalau hanya karet saja umurnya hanya beberapa bulan. Ya. Tapi kalau dengan pegas dan karet kombinasi mungkin, kalau pegas saja tanpa karet mungkin 6 tahun. Tapi kombinasi pegas dan karet mungkin bisa 20 tahun. Ya. Gitu. Nah, Anda pilih yang mana? Nah, kapan Anda harus ganti suspensi mobil? Ya, kalau getaran itu sudah masuk ke setir. Ya. Jadi di setir terasa getar, ya harusnya enggak. Itu atau bodi. Nah, tapi kalau Anda pakai mobil itu berlama-lama mulai dari awal, itu Anda nggak mungkin tahu. Tapi yang tahu adalah teman Anda yang baru saja masuk mobil Anda. Duh, mobilmu kok bergetar? Wah, masa? Ini kelihatannya suspensi dari mesin harus diganti ya. Itu yang tahu orang lain ya. Karena kalau sudah terbiasa dengan getaran itu sedikit demi sedikit Anda nggak terasa. Sama katanya dengan katak ya. Katak itu dimasukkan ke dalam air panci ya. Lalu dipanasi dikit-dikit pakai api kecil, dia nggak loncat. Karena dia tidak merasakan perubahan karena kecil, naiknya pelan-pelan. Kalau dia naiknya agak cepat, dia lompat. Loh, kok panas gitu ya. Tapi kalau pelan-pelan, apinya kecil banget, hanya pakai lilin, itu katanya, tapi saya nggak pernah nyoba. Tapi saya yakin, ya, bener gitu ya. Itu kata itu nggak rasa kalau ada perubahan suhu, karena perubahannya pelan banget itu. Tahu-tahu mati, karena sudah kepanasan sebetulnya. Katanya begitu. Jadi kalau perubahannya pelan-pelan itu hanya cerita saja, yang penting bisa dicoba. Itu kalau perubahannya pelan-pelan Anda nggak tahu. Jadi termasuk di sini ya. Nah, kalau suspensi roda gimana roda? Sama saja ya, kalau suspensi roda itu supaya getaran dari jalan tidak masuk ke mobil. Nah, ini mirip dengan sipil. Nah, cirinya apa cirinya? Suspensi roda sepeda motor maupun mobil perlu ganti itu kapan? Kalau Anda memakai itu lama nggak tahu. Tapi kalau Anda pinjam teman Anda dan itu harus diganti, Anda baru terasa. Itu pun tergantung Anda, perasaannya cukup peka Anda ya. Tapi bisa dilihat dari bannya ya, telapak bannya itu ada kembangan-kembangannya ya, ada. Itu kalau kembangannya itu tidak rata ya, tapi seperti gergaji ya. Yang sini naik, situ turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, walaupun hanya selisih 1 mili ya. Itu tanda bahwa shock breaker harus ganti. Makin parah shock breakernya harus diganti, maka selisihnya itu naik-naik ya. Antara yang turun sama yang naik itu bisa sampai 2 cm. 2 mili, enggak sampai 2 cm, maaf. Hanya mili ukurannya ya. Jadi kalau suspensinya bagus, paling bagus Anda raba ya, jangan dilihat susah ya. Anda raba, kalau ke depan sama ke belakang itu sama rasanya, walaupun lewat lubang-lubang itu ya. Itu kalau bannya sudah halus susah ya. Bannya harus masih agak bagus lah. Anda ganti ban baru, pas ban baru Anda gosok-gosok pakai tangan, kalau perlu mata terpejam ya. Kalau perlu mata terpejam itu harusnya nggak ada perbedaan antara ke depan sama ke belakang. Tapi kalau sudah mulai seperti gergaji, Anda akan merasakan. Kalau ke belakang dengan ke depan beda rasanya. Karena yang satunya nabrak gergaji yang tinggi-tinggi tadi, kalau yang ke sebelahnya enggak ya. Nah, itu sudah tandanya ganti. Anda coba ganti, maka kondisi itu nanti akan hilang dengan sendirinya, dengan ban yang sama ya, dengan yang ban yang. Ya. Kalau nggak diganti, ya kalau nggak diganti ya nggak apa-apa. Kalau belum punya duit ya. Tapi kalau diganti lebih menghemat bannya ya. Ya, oke, ini kita kembali lagi ke sini ya. Ini kita tadi sudah ini pakai merah ya. Kita ganti hitam ya. Nah, coba kita hitung sekarang ya. Sigma moment di A
sama dengan 0. Ini ada SFD BND-nya? Enggak ada ya. Tapi ini kita anggap rangka batangnya itu hanya garis lurus saja. Ya. Ya. Jadi rangka batang itu utamanya adalah menghitung berapa gaya di batang-batang itu. Ya. Tapi kalau mau SFD BMD ini dianggap saja batang lurus. Karena berat konstruksi tidak dipakai, ya, maka ini dianggap saja seperti begini. Ya. Ini roll. Ini yang sendi. Ya. Nah, bebannya di mana? Ya urutannya sana. Ya. Berapa itu? 20, 30, 10 ya. Ini berapa? Ini berapa tadi? 3 ya tadi ya belum dikasih ya. Ini masing-masing 3 sama ya. Semua 3 sama ya. Jadi kalau buat konstruksi rangka batang kalau bisa ya ukurannya sama terus ya. Biar gampangkan ya. Gampangkan yang buat juga. Jangan sampai berbeda-beda nanti motongnya. Oh, padahal itu harusnya sekian. Oh iya ya. Lain ya dengan yang tadi. Susah ya. Tapi kalau ini berapa ini? 3 meteran. Oh, oke, potong berapa biji? Berapa biji itu? 6. Ya, dia sediakan potong 3 meteran 6 kali ya. Nah, ini jadi ini 3 ya. Ini 6. Ini 6. Ini 3 ya. Ya, karena kenapa 6? Ya, karena lompat ya. Ya. Ini. Jadi nah, ini nanti ada SFD-nya. Ya. Ada SFD. Ada BMD-nya. Ya. Ya. Nah, dari titik-titik itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke ini. Sigma di A sama dengan 0. Nah, kita berada di A, jangan lupa ya. Kita berada di sini. Kalau mau digambar silakan ya. Ini orangnya pakai topi aja lihat kanan ya. Karena apa? Dia di ujung kiri ya. Ngapain lihat kiri ya? Enggak ada apa-apa ya. Oke, 20 kali 3 ya. Putar kanan. Ditambah dengan 30 kali 9 ya. Putar kanan. Ditambah 10 kali berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 kali 3, 15 kanan lagi ya. Lalu ditambah lagi RBV kali 6 kali 3, 18 ya. Ini putar kiri ya. Karena kita menganggap ke atas ya. Udah ya, habis semuanya udah ada. Nah, sekarang saya kira ini udah otomatis ya, udah biasa hafal ya. Mudah-mudahan ya, ini disearahkan. Ya. Lainnya udah ke kanan, maka ini jadi negatif, ini coretnya. Nah, lalu kita hitung RBV. RBV sama dengan, nah ini semua positif, ini juga positif setelah dipindah ke ruas kanan. Ya, tapi ini dibagi 218, jangan lupa. 18. Di sini 60 ditambah 3 ini 270 ya, ditambah 150. Oke, betul ya. Lalu ini kalau dijumlah berarti 480 ya. 480 dibagi 18. Ya, dibagi 18 ini ya, sorry 18. 2 berapa ini? Berapa? Sudah ketemu? 2 apa? 26,6. 6,66 Pak. Betul? 26,6?
Ada yang lain? Ya Pak. Ya Oke, Pak. ya, 26,6. Iya Pak. Ini Newton ya, tadi saya mau tulis di sebelah sana, ternyata nggak bisa lagi karena kenabrak ini, kotak ini. Nah, ini sudah RBV. Coba kita cari RAV ya. RAV. Jadi sigma momen dB sama dengan 0. Sigma momen dB sama dengan 0. Dari B sekarang ya, kita berada di B ya. Lalu kita lihat ke sebelah sana, ada RAV ya. Kali sama ya, 18. Putar kemana? Putar ke kanan. Lalu kalau mau ya, misalnya saja RAH berapa dikalikan berapa? Kali 0. Kenapa kok RH sama dengan 0? Karena dia melewati titik B ini. Ini gaya ini kalau diteruskan sampai B berarti jaraknya 0 ya. Jaraknya 0 ya. Oke, ini jaraknya 0. Jadi nggak ada ya. Putar kanan atau putar kiri nggak tahu saya ya. Jadi karena 0 ya. Nah, lalu kita tambah lagi 20 kali berapa itu? 20 kali 15. Putar kiri. Lalu tambah lagi 30 kali 9. Putar kiri. Ditambah lagi 10 kali 3 ya. Putar kiri. Habis ya. Wah, ini nggak bisa lagi, udah mepet. Oke, ya seperti biasanya ini RAV kita ganti ya. Ini RAV kita ini minus ya. Nah, maka RAV sama dengan 18 di sini. 20 kali 15 300 ditambah 30 kali 9 270 ditambah lagi 30. Jadi ada 600. Ya, silakan ada yang sudah siap menghitung. 3,3 Pak. Jadi 33,3 Newton. Kok ada pergerakan kemana? Nah, kita cek ya. Apa itu kita cek? Sigma gaya vertikal sama dengan 0, RAV ditambah RBV harus sama dengan beban. Bebannya adalah 20 tambah 30 tambah 10 sama dengan 60. Nah, sekarang RAV itu 33,3. RBV sama dengan 26,6. Berapa itu? Kalau kita jumlah berarti ini adalah 59,9. Nah, ini bagi orang mesin sudah oke. Karena ini selisihnya hanya 1/600. Ya, 1/600. Jadi sudah kecil. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa di hitungan di mesin itu sebetulnya nggak perlu akurat ya. Yang penting ketemu maksimumnya. Seperti kenapa kita harus menggambar BMD. Nah, sipil pun juga mirip ya. Jadi begitu BMD ketemu, maka kita cari itu BMD maksimum, selesai. Lalu kekuatan bahan
itu harus menanggulangi momen maksimum. Walaupun momen maksimum hanya terjadi di satu tempat, ayo kita anggap semua konstruksi menerima momen seperti itu. Ya. Lalu konstruksinya jauh lebih kuat. Ya. Tapi kalau mau menghemat, ya, menghemat, selama Anda pasti bebannya nggak berubah-ubah tempat, ya, maka Anda boleh menghemat. Bagian yang kena beban besar, momen, Anda perkuat, oke. Tapi yang lain Anda perkecil ukurannya, boleh. Ya. Untuk menghemat, ya. Tapi syaratnya beban nggak boleh dipindah. Ya kalau Anda yakin tidak akan dipindah, itu boleh. Ini untuk menghemat. Kapan kita harus menghemat? Semua kendaraan yang tidak berada di tanah itu harus dihemat. Biar muatannya agak banyak, gitu ya. Yang paling kritis kapal terbang. Kalau Anda nggak menghemat, itu nggak bisa terbang kalau keterlaluan. Dua, penumpangnya sedikit. Karena penumpang agak banyak sedikit sudah nggak bisa terbang. Nah, gitu ya, seperti itu ya. Ya, kalau di darat nggak masalah, ya, keberatan nggak masalah, sudah ditanggung oleh bumi. Ya. Jadi pondasi keberatan nggak apa-apa. Oke, ya itu. Nah, ini kebetulan yang beban horizontal nggak ada, ya. Jadi otomatis RAH itu 0. Ya. Kapan ada RAH? Nanti kalau bebannya miring, ya, miring. Nanti miring itu ya, setiap kali ada beban miring, ya, misalnya begini, maka kita urai, ya, kita urai yang vertikal dan yang horizontal. Nah kalau sudah diurai, yang ini hilang, ya. Yang utama tadi, yang miring tadi udah hilang, adanya tinggal vertikal dan horizontal. Nah horizontalnya ditanggung yang bisa menanggung, yaitu sendi, yang vertikalnya deto. Nah ini kalau mau digambar SFD-nya udah bisa, ya. Nah, jadi RAH itu RAV itu tadi berapa? 33,3, ini di sini naik, ya. Oh sebentar. Oh iya betul naik. Ini 33,3, ya. Lalu tidak ada apa-apa, ya, tidak ada perubahan apa-apa ke kanan. Di sini 20, ya. 20 berarti belum sampai bawah. 20 lalu ke kanan, ya. Masih berapa itu? Masih 13,3, ya. Lalu turun 30 di sini. Nah, 30 dikurangi 13,3, ini berarti di sini tinggal 16,7. Nah, gitu ya. 16,7. Lalu ke kanan. Di sini ada beban 10. Berarti di sini 26,7, ya. Lalu ke sana. Lalu ke atas. Nah, di sini 26,7. Ya. Ini reaksi di B 26,6. Ya, enggak apa-apa, ini sudah dianggap kembali ke 0. Ya, sudah oke. Tapi kalau selisihnya banyak, mungkin ada kesalahan. Oke, sudah selesai, ya. Momen juga bisa, tapi kita belum ngitung. Nah, tapi yang penting bukan itu, ya. Untuk rangka batang yang penting bukan itu. Tapi ini penting, RAV dan RBV tetap harus dihitung, ya. Nah, kemudian kita yang paling penting di sini adalah batang itu mendapatkan beban berapa. Dan beban yang utama di sini adalah aksial. Aksial itu sesuai dengan sumbu, ya. Nah ini kita beri nama sekarang. Namanya cukup angka saja. Ini 1, batang 1. Ini batang 2. Ini batang 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. 8. 9. 10. Oke. Sorry, angkanya kecil-kecil. Angkanya besar tapi konstruksinya kecil. 10, ya. Ini 11. Oh, ini 11 dulu ini. 11, yang ini 12. Ini 13. Ini 14. Lalu ini 15, ini 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, gitu.
Ya. Nah, sebaiknya Anda buat tabel nih sekarang. Tabel. Biar enak ya, biar apa ya? Di sini apa? Batang. Ya. Batang isinya apa? 1, 2, 3, 4 ya. Ini batang. Lalu ini adalah beban aksialnya tadi ya. Beban aksial. Jadi ini adalah nomor batang. Nah yang ini adalah gaya aksial. Oh, gaya aksial ya, aksial. Sorry, nabrak pinggiran sudah nggak bisa. Nah, gaya aksial itu ya kalau bebannya tadi Newton, ini satuannya juga Newton. Nah, di sini perlu tanda positif negatif. Untuk positif itu tarik, negatif adalah tekan. Jadi positif itu sama dengan tarik, negatif sama dengan tekan. Tekan. Tarik kenapa positif? Karena semua yang ditarik itu positif, tidak akan bengkok. Tapi kalau negatif ditekan itu kalau terlalu kecil batangnya dia akan bengkok. Tapi kalau tarik itu berapapun ukurannya tidak akan bengkok, tidak akan bengkok. Kalau putus itu lain lagi. Kalau nggak kuat putus ya. Tapi kalau bengkok nggak mungkin. Ditarik itu nggak mungkin bengkok. Tarik tambang ada, tapi tekan tambang tidak ada. Ya. Karena tambang ditekan itu jelas bengkok. Belum ditekan aja udah bengkok. Baru diletakkan di tanah aja dikendorin udah bengkok di tanah. Ya. Belum di apa-apain itu. Kalau tarik tambang pakai besi beton ya boleh saja. Ya. Yang dipakai bukan tambang tapi besi beton karena nggak ada tambang. Boleh. Kalau diletakkan nanti dikendorin nggak akan jatuh ke tanah. Ya. Karena dia bertahan ya. Tapi tetap lengkung. Ya seperti itu kira-kira ya. Jadi tarik itu positif karena berapapun ukurannya tidak mungkin bengkok, tapi putus bisa. Nah ini gimana ngitungnya sekarang ini ya, ini ternyata baru nyoba ini tadi karena butuh space agak banyak. Lalu saya sudah siapkan 2, ternyata kalau ini saya pindah ke sini ternyata sama, ini harus pakai mouse. Itu sama saja, ini juga nggak hapus. Kalau dihapus hilang semua. Nah, ini repot ya. Ya tidak apa-apa lah ya. Nanti satu persatu aja. Nah untuk menghitung supaya nggak bingung, kita ambil salah satu aja. Nah ini. Nah. Kita bisa ngitung dari ujung ya. Anda nggak mungkin ngitung langsung di tengah. Ya mungkin juga sebetulnya ya, tapi lebih sulit. Nah, di sini ada apa? Kebetulan RAH 0 ya. RAH 0 ya, tadi sudah ini sudah ada nih RAH 0. Jadi tinggal RAV. RAV. Kita tuliskan aja di sini langsung RAV-nya berapa. Yaitu 33,3 ya. Lalu RBV enggak usah. Terlalu jauh enggak ada di sini. RBB enggak ada ya. Adanya batang 1, batang 2, batang 3. Nah, kita ambil lagi, dipecah lagi. Karena RAH tidak ada, maka batang 2 itu ya sementara ini
ya katakanlah agak sedikit nganggur gitu ya. Sementara. Lalu kita ambil saja batang satu. Nah, ini batang satu. Di sini ada beban. Tapi tidak sejajar dengan batang. Nah, kita itu cari gaya aksial tadi ya. Gaya aksial itu sesuai dengan sumbu batang. Maka kita bayangkan ya, di sini itu ada gaya yang melawan RAV. Tapi ini berasal dari mana? Ini adalah pecahan atau uraian dari gaya yang berasal di batang ini. Batang satu ya. Lalu batang satu itu kalau diuraikan menjadi batang vertikal ini pasti ada uraiannya juga yang horizontal. Oke? Ya. Jadi sekali lagi ya. Jadi di batang ini itu ada gaya arahnya ini. Lalu kita uraikan ya, menjadi ini uraiannya ini ya. Oke, ya, ini saya. Nah, uraiannya saya ganti warnanya. Ya. Ini supaya jelas. Ini kita ganti dengan hijau. Ya. Nah, yang satunya lagi kita ganti dengan biru. Ya. Ini di batang. Nah, sekarang ini kembali lagi yang hijau itu sebetulnya juga bisa ya kira-kira seperti di sini lah ya. Nah, lalu ini ada segitiga. Oke, segitiga. Ini tegak lurus. Berarti ini berapa, ini berapa, ini berapa, Pitagoras lagi ya. Pitagoras lagi. Bisa dihitung ya. Jadi, nah yang penting adalah ada keseimbangan. Di sini ada apa? Di sini ada R A B. Ini kita beri nama. Ini diberi nama kalau ini adalah alfa ya. Maka sudut ini juga alfa. Ya. Maka ini itu sama dengan ini P1. Gaya P1. Ini P1 ya. Gaya yang di sini itu asli di batang 1 adalah P1. Nah, yang ini adalah P1 sinus alfa. Oke ya, ini ya. P1 sinus alfa. Yang di sini P1 kosinus alfa. Masih ingat? Masih ingat kosinus sinus ya? Oke ya, enggak apa-apa ya. Kalau lupa diulangi lagi. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada sigma gaya vertikal sama dengan 0. Di mana? Di titik A. Di titik A. Vertikal. Ada apa di situ? Ada RA ke atas. Ini. Lalu ada juga gaya ke bawah yaitu P1 sinus alfa. Ada apa lagi? Enggak ada. Yang merah jambu sudah diurai ya, jadi hijau sama biru ya. Ini sudah habis sama dengan 0. Berarti apa? Berarti P1 itu sudah ketemu soalnya. Jadi P1 sama dengan RA dibagi sinus alfa. RA-nya tahu, alfanya harus tahu. Alfanya berapa ini alfanya? Nah, ini kebetulan istimewa ya.
segitiganya ini. Jadi panjangnya yang ini itu 4 tadi ya. Panjangnya yang ini 3. Nah ini berapa panjangnya yang ini? Ini panjangnya 5. Anda boleh ngitung ya. 5 kuadrat 25 sama dengan 4 kali 4 16 ditambah dengan 3 kali 3. 9 tambah 16 25. Jadi ini segitiga istimewa ya. Pitagoras, tetap Pitagoras ya. Jadi 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini penting bagi tukang, kadang-kadang tukangnya nggak tahu ya. Dia pengen buat sudut itu siku-siku betul ya. Maka dia ukur ya, ke timur 60 cm, ke barat 40 cm, lalu yang diagonal harus 1 meter gitu. Itu tukang juga ada yang tahu, ada yang enggak ya. Tapi kalau lah kamu kok bisa nentukan, ya dulu diajarin lah. Artinya apa ini? Nggak tahu Pak, katanya ini jadinya siku itu. Ya, karena masuk, jadi kalau 60 diambil di sini, 40 diambil, sorry 60, 50 ya. Oh ya 60 betul, 60 sama 80, sorry keliru. 60, 80, 60 itu nya 3, 80-nya itu ini. 60 itu berarti 3 kali 20, yang 80 itu adalah 4 kali 20 ya, sama dikalikan 20 semua. Maka yang 5 itu jadi 5 kali 20 jadi 1 meter. Ini sama segitiganya persis seperti ini. 60, 80, 1 meter. Jadi kalau tidak 1 meter, ya berarti sudutnya kurang. Tambah lagi supaya 1 meter gitu ya. Akhirnya siku. Jadi biasanya waktu pasang fondasi pakai benang-benang itu, maka benang itu biar siku betul, itu dicek ya. Kasih tanda di sini, sana ditandai 80, sini 60, terus ini diukur ya. Harus 1 meter. Kalau enggak 1 meter kurang, berarti ini kurang ke sana, belok ya. Dibuat sudut ya. Kalau terlalu panjang berarti harus ke sini. Akhirnya jatuhnya siku ya. Ya ini memang ketelitian juga tetap, karena benang itu juga bisa ya, bisa bergeser ya, karena sesuatu hal, hati-hati juga. Ya lumayan lah ya, daripada tidak sama sekali. Dan cukup banyak gedung yang tidak siku ya. Yakin? Kos-kosan Anda pun coba ya, selama tegel dari sana sampai sini itu potongannya sama lebar, itu berarti gedungnya bagus. Karena yang sebelah sana biasanya sudah diurutkan. Kalau di sini tuh makin kecil atau makin besar, ya berarti tidak siku. Sudut temboknya nggak siku, ya, seperti itu. Banyak sekali ya. Ya mungkin tukangnya kurang teliti atau pengawasnya yang kurang teliti ya. Ya, mungkin tukangnya itu ya karena nggak tahu ya, setahu dia gitu ya. Kira-kira sudah siku belum? Sudah kelihatannya sudah, tapi nggak pakai apa-apa ya. Jadi pengawas seharusnya pada saat belum mulai dibangun, benang-benang dipasang, dia harus ya benang itu membantu kelurusan ya, supaya batu bata ya lurus ya, segala macam mengikut benang itu ya. Jadi nah berarti apa ini? Berarti RAV itu otomatis sama dengan P1 sinus alfa ya. Lalu P1 cos sinus alfa sama dengan apa ini? Ya tidak lain adalah RAH. Loh, tadi kan RAH itu 0 sementara ya. Nah terus gimana ini? Apa lalu jadi ada? Ternyata masih ada satu batang lagi ya, yaitu batang 2. Nah, karena RH sejak semula sudah kita hitung sama dengan 0, karena secara global ya, secara global itu kita anggap utuh ya, bukan rangka batang ya.
Tadi kan ini kita hitungnya seakan-akan utuh ini ya. Ini di sini. Mana ini? Nah ini. Ini kan utuh. Ini di sini nggak ada gaya horizontal, maka RAH betul 0. Ya, RAH itu 0. Nah sekarang ada gaya ini, siapa yang nahan? Ya RAH tetap nggak mau. Ya. Ngapain aku nerima gaya? Oh nggak dibayar. Ya katakanlah gitulah kalau dia bisa ngomong ya. Enggak, aku nggak mau. Ya. Nah, terus siapa yang nerima gaya P1 sinus alfa? Ya siapa yang mau lah. Nah gitu seakan-akan gitu ya. Jadi RAH jangan dikasih. Ya. Tadi kan tuduhannya langsung RAH. P1 sinus alfa sama dengan apa? RAH? Enggak nanti. RAH tetap angkat tangan ya, enggak mau. Enggak. Siapa yang mau lah. Nah, sekarang ternyata ada batang 2 ya. Berarti batang 2 yang harus nanggung. Oke, ya. Batang 2 menanggung P1 sinus alfa. Bisa dihitung? Bisa ya. Dari mana? Oh, tadi sinus alfa untuk yang vertikal ya, horizontal kosinus. Nah, sebetulnya kita mencarinya P1. Nah, sebetulnya seandainya ini tidak ya tidak apa-apa, tapi ya perlu ya. Nah, RAV itu berapa tadi? 33,3 dikalikan sinus alfa. Sinus alfanya berapa? Anda nggak perlu tahu. Karena ini segitiga istimewa lagi ya. Jadi yang vertikal itu sama dengan 33,3. Maka otomatis yang di sini itu adalah 5/4 kali 3,3. Oke, tahu? Ya. Karena batang P1 itu berada di daerah 5 ya. Karena tadi 543 kan? 543. Nah, yang P1 sinus alfa itu berada di batang yang panjangnya 4 atau perkaliannya. Ini sekarang 5. Jadi 5/4 kali 33,3 ya, itu. Jadi Anda nggak perlu tahu sinus alfanya berapa ya. Tapi itu juga sinus alfa. 4/5 sinus alfanya berapa? 4/5. Ya, sinus alfanya 4/5. Jadi otomatis ya gitu. Ya, jadi P1 adalah RAV dikalikan dengan dibagi dengan sinus alfa. Sinus alfa 4/5. Ya, maka dikalikan dengan 5/4. Berapa itu jadi kira-kira? P1 5/4 kali, jadi ini adalah 5/4 kali 33,3. Ini P1 ya. Jadi P1 udah ketemu. P1 berapa itu? 5/4 kali 33,3. Ya kira-kira hampir 40-an. Berapa? Ada yang sedang itu? 41,6 ya, Newton ya. Nah ini ada tulis di sini 41,6. Tarik, Pak. Ini tarik atau tekan? Tarik tuh, Pak. Tarik atau tekan kira-kira ini? Tarik, Pak. Tarik tuh, Pak. Gaya RAV itu ke atas. Gaya P1 sinus alfa ke bawah karena harus melawan ya. Lalu gaya yang ada di P1 berapa? Ya ke bawah juga, miring tapi ya, miring ke agak sedikit ke kiri.
Nah, kita melihatnya supaya Anda tidak bingung adalah lihat dari titik A. Ya. Anda seakan-akan di A aja lah. Ya. Ya. Lalu Anda melihat RAV, panahnya kemana? Ke arah Anda. Lihat P1, panahnya ke arah mana? Ke arah Anda juga. Ya. Semua yang mengarah kepada Anda adalah tekan. Kok bisa? Ya kalau ada orang menempelkan tangan di baju Anda ya, lalu dia panahnya atau arah gayanya di tangan itu adalah ke Anda, itu berarti Anda didorong. Dorong sama dengan tekan ya. Jadi kalau ada orang lain menempelkan tangannya di baju Anda atau di badan Anda, lalu arah gayanya itu menuju ke Anda, berarti Anda didorong atau Anda ditekan. Tapi kalau baju itu dipegang lalu gayanya di situ menjauhi Anda ditarik. Benar? Nah itu. Nah kadang-kadang melihat orang lain susah, makanya saya kembalikan ke logika yang paling gampang kepada diri Anda. Ya. Jadi kalau Anda ditarik, gayanya kemana? Menjauh. Kalau Anda ditekan, gayanya kemana? Mendekat Anda. Jadi yang menuju ke Anda adalah tekan, yang menjauhi adalah tarik. Nah Anda sekarang di mana? Anda berusaha mikir-mikir, membayang-bayangkan Anda di A. Nah gaya dari RA kemana? Ke diri Anda, berarti tekan. Gaya P1 juga ke diri Anda, berarti tekan. Jadi ini tandanya adalah negatif di sini. Ya ini tadi tanda positif, ini negatif. Ya. Jadi negatif positifnya dari hitungan enggak, dari logika. Dari logika. Anda mikir Anda di A, lalu gaya itu kemana arahnya? Gitu. Kalau gaya itu mengarah kepada Anda negatif, kalau gaya itu menjauhi Anda positif. Ya. Nah sekarang kita lihat P1 kosinus alfa. P1 kosinus alfa itu ke kiri atau ke kanan? Kiri Pak. Kiri ya. Siapa yang harus melawan P1 sinus alfa? Saya gambar di sini aja. Jadi P1 sinus alfa ke kiri. Supaya imbang harus dilawan. Harus dilawan. Siapa yang melawan? RAH tadi angkat tangan. Ya kan? Ada angkat tangan. Siapa sekarang? Satu-satunya yang ada adalah batang 2. Batang 2 harus ke kanan. Batang 2 harus ke kanan karena melawan P1 sinus alfa. Oke? Batang 2 ke kanan. Yakin? Yakin enggak? Kalau gambarnya kurang bagus, saya rubah. Nih di sini. Ini P1 sinus alfa. Ini 2. Oke, gitu. Boleh ya? Mana yang enak? Ya. Titik A-nya di mana? Ya, katakanlah di sini. Jadi P1 sinus alfa ke kiri. Kenapa ke kiri? Pecahan dari P1. P1 itu ke bawah agak ke kiri. Berarti komponennya juga ke kiri. Kalau P1 itu ke bawah agak ke kanan, P1 sinus alfanya ke kanan. Nah, yang lawan adalah batang 2. Tapi nah, dari gambar itu ya, dari gambar yang atas atau yang ini tadi ya, gambar yang mana saja sebetulnya oke ya. Ini misalnya saja kita ambil hijau. Jadi Anda boleh ngambil yang ini ya.
atau ngambil yang ini. Yang jelas batang 2 itu menerima gaya sama dengan P1 sinus alfa. P1 sinus alfa. Nah itu berapa itu? Ini adalah 3/5 kali P1 atau 3/4 kali P1 sinus alfa. Sama saja ya. Sama saja. Hasilnya kira-kira di bawah 33 ya. Di bawah 33. Anda boleh ngitung ya. Sedikit di bawah 33. Jadi 3/5 dari P1. P1 tadi 41,6. Nah, dihitung dari situ juga boleh. 3/5 dari 41,6 ya. Itu jadi P2 ini adalah ini sama dengan 3/5 kali 41,6. Berapa itu? 3/5 kali 41,6. Di bawah 33 kelihatannya. Sekitar 20 sekian. 24,96. Ya, ini 24,9 kita jalan. 24,9. Arahnya kemana ini? Arahnya dari ini arahnya ke kanan. Ya, ini juga arahnya ke kanan. Jadi arahnya ke kanan. Nah, ke kanan itu tarik atau tekan? Anda jangan lihat yang ini ya. Kalau lihat ini hanya di sini nanti seakan-akan tekan. Tapi lihat kembali ke batang asli ya, aslinya. Aslinya itu 2 itu di sebelah kanan A. Padahal Anda di A. Nah, gayanya ke kanan atau kiri? Kanan. Yakin? Kanan. Kanan itu menjauh atau mendekat? Menjauh. Jadi ini positif ya. Nah, ini seperti itu. Jadi positif atau negatif bukan dari hitungan. Hitungannya juga seperti ini. Logikanya banyak sekali ya. Logikanya banyak sekali. Ini Anda bisa meneruskan ke batang-batang yang seterusnya sampai 21 kali lah kira-kira. Sampai ketemu semuanya. Nah, nanti kalau sudah ketemu semuanya gimana? Anda lihat batang yang paling besar bebannya, selesai. Anda hitung konstruksinya, batang-batangnya harus bisa nahan gaya yang terbesar itu. Kalau itu negatif ya dihitung negatif, kalau positif ya dihitung positif. Tapi kalau mau aman lagi, yang positif dihitung negatif. Karena batang negatif harus lebih besar ya. Batang negatif harus lebih besar daripada batang positif. Kenapa? Kalau negatif itu bisa bengkok. Nah, Anda nggak kepengen bengkok. Gitu. Jadi setelah ketemu yang terbesar selesai. Gitu. Nah, yang terbesar di mana? Nggak tahu saya. Harus hitung seluruhnya baru tahu. Ya. Nah, itu masalahnya. Jadi ya, kalau bisa di trennya ketahuan bisa saja ya. Naik batang 2 sekian, batang 3 lebih besar lagi, batang 4 lebih besar lagi misalnya gitu ya. Batang 6 lebih besar lagi ya, itu waduh naik terus. Suatu saat batang 11 sudah turun. Oh, ini sudah mulai turun, berarti maksimumnya di sini nih. Turun lagi, maksimumnya di situ. Ya, itu tapi ini ya riskan juga atau risiko tinggi juga. Kalau nanti naik lagi ya. Paling bagus ya dihitung semuanya. Ini tadi kan seandainya mau menghemat ya. Jadi sama saja dengan BMD. Sudah ketemu yang besar tuh nggak diteruskan. Ya, ternyata di sebelah kanan ada yang lebih besar lagi. Nah, ini salah juga. Ya. Karena keburu-buru ya. Gitu. Oke ya, paling bagus ya dihitung semuanya. SFD juga semuanya. SFD dicari yang paling besar. Ya. Baik positif atau negatif. Ya. Nanti itu adalah SFD itu apa toh? SFD itu batang seperti ini supaya tidak patah. Nah, supaya tidak patah. Jadi katakanlah ada sepeda motor, ada batang yang Anda injak itu ya. Itu kalau batangnya nggak kuat Anda tekan patah dia.
kena SFD. Tapi kalau patahnya itu gini, itu berarti kena BMD, kena bending. Tapi kalau patahnya cetel gitu ya, itu SFD. Rata-rata kena BMD dulu, baru SFD. Artinya itu beban batang yang sama lebih tahan terhadap SFD dibandingkan dengan BMD. Gitu. Jadi akhirnya apa? Kalau sudah tahu begitu ya, ngitungnya ya SFD nggak usah dibuat lah, dari BMD-nya aja. Nanti BMD terbesar berapa, lalu harus mampu. Gitu. Itu pun masih ada angka keamanan ya, masih ingat angka keamanan? Masih? Angka keamanan. Jadi begitu Anda hitung pakai bending, penampangnya ketemu, misalnya 100 cm, ya, itu pas dengan beban. Maka angka keamanan Anda ambil berapa? Misalnya paling ada 1,3, ada yang 2,1, ada yang 4,4, boleh. Ada angka keamanan banyak. Kita ambil 2 saja lah. Ya. Kalau angka keamanan 2, maka diameternya tadi 1 misalnya gitu ya. 1 itu penampangnya berapa? 1/4 pi d kuadrat d-nya 1. Ya. Ketemu lah ya. Lalu Anda pakai penampang yang 2 kali lipat lebih besar. Berarti diameternya berapa? Ya diameternya hampir 2 kali lipat. Jadi dari 1 cm menjadi 1,8 misalnya gitu. Anda ngitung. Jadi yang penting penampangnya, bukan diameternya. Tapi kalau Anda malas menghitung penampang, langsung diameternya juga silakan. Karena kalau pakai penampang nanti diameternya dari 1 menjadi 1,8 misalnya gitu. Tapi kalau pakai langsung diameter berarti 1 jadi 2. Berarti angka keamanan bukan 2 tapi 2, lebih aman gitu ya. Angka keamanan itu memang membuat konstruksi Anda lebih aman. Sepeda motor itu pakai keamanan cukup tinggi. Jadi footstep istilahnya bahasa Inggrisnya, untuk sandaran kaki itu tidak hanya untuk 1 orang itu, bisa 5 orang atau 7 orang atau 8 orang itu. Jadi angka keamanannya berapa? 8 kalau makanya Anda naik sampai 8 orang selama bisa nginjak di tempat yang sama itu masih kuat. Jadi enggak aneh ya, kalau sepeda motor dinaiki orang 10 kok enggak apa-apa, masih bisa jalan. Terutama jalan mulus ya. Kalau jalan mulai berlubang-lubang lah nanti dulu. Bisa saja bodinya berubah bentuk ya. Kalau berubah bentuk berarti dia sudah melewati batas elastis. Dulu angka keamanannya enggak. Angka keamanan itu hanya di daerah elastis dan itu biasanya cukup besar. Jadi itulah angka keamanan. Tahu ya? Jadi Anda bisa mengamankan konstruksi Anda supaya, karena apa? Ya pembeli nggak mau tahu. Ya. Artinya itu ya kalau dia paksakan sepeda motornya itu muat kok. Sama anak saya 3 tuh naik semua bisa muat kok. Nah kok ini berubah bentuk? Nah, Anda bisa dituduh, nggak bisa. Anda melewat jalan mulus atau jalan yang berbatu-batu atau berlubang-lubang. Ya kadang-kadang mulus, kadang-kadang berlubang juga. Waktu berubah bentuk, habis apa? Pernah masuk lubang? Iya. Masuk lubang berapa dalam? 20 cm. Ya itu. Habis itu baru berubah bentuk. Tadinya enggak lah itu. Ya memang sepeda motor tidak untuk dimasukkan lubang gitu ya. Karena masuk lubang berarti gayanya agak besar ya. Ya seperti di ini. Kalau Anda injak saja mungkin tidak apa-apa, tapi kalau Anda hentak pakai kaki, ya sama-sama kaki Anda juga itu mungkin bengkok. Bambu kalau Anda injak saja nggak putus, nggak patah ya. Tapi kalau Anda injak, bukan diinjak tapi dihentakkan kakinya dalam kondisi bambunya itu tidak di atas tanah, itu mungkin patah. Oke ya, benar seperti itu ya. Jadi
kalau katakanlah Halo Pak. zaman dulu itu masih ada tebu ya. Nah, itu mungkin ambil tebu dapat satu, temannya 3, dibagi-bagi ya, dipatahkan lewat. Halo Pak. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah saya nggak ikut-ikutan karena nggak boleh sama orang tua untuk ngambil tebu. Tapi ceritanya begitu. Pak, mau tanya, Pak. Contoh saja untuk mematahkan. Oke ya. Nah ini Anda teruskan di rumah. Nah ini sebagai tugas ya. Tugas untuk menyelesaikan tabel ini dari 1 sampai 21 terima Iya, Pak. semua ada positif ada negatifnya. Jadi Pak, ini mau tanya Pak. Oke ya coba aja dulu lah ya, coba dulu. Jadi kira-kira persamaannya mirip-mirip dengan yang di A itu. Nah, ya gimana? Ada tanya? Ada yang tanya tadi? Nggak jadi. Oke, hanya satu pesannya. Pesannya. Anda nggak bisa pindah dari titik A ini ke atas ya, ke atas. Anda bisanya pindah ke sebelah. Karena batang yang ya ini kalau diberi nama ya, ini ada A, ini B ya. Ya, saya beri nama aja. Ada A, ini B, lah ini C misalnya. Ada C ya. Ini wah ini warnanya saya ganti, nggak kelihatan. Merah ada apa-apa. Jadi oh ini merah sama dengan itu nanti. Ya udah kembali hitam. Ini C ya. Lalu ini D. Lalu ini E. Lalu ini F. Lalu ini G. Ini H. Ini I misalnya gitu. Lalu ini J ya. Lalu ini K. Ini L. Dah habis ya. Semua titik sudah ada namanya. Nah, Anda nggak boleh pindah dari A ke D ya. Karena di D masih ada 3 yang tidak tahu ya. 1 sudah tahu, 3 belum tahu, 5 belum tahu, 4 belum tahu. Anda nggak boleh. Syaratnya tinggal 2 saja yang belum tahu. Nah, Anda bisanya hanya ke C. Di C ada berapa yang belum tahu? 2 sudah tahu, 3 belum tahu, 6 belum tahu. Tinggal 2. Boleh ya. Anda ngitung di titik C. Kalau C sudah dihitung, maka batang 3 tahu Anda pindah ke D. Boleh. Karena sekarang di D yang tahu 1 sama 3, 4, 5 belum tahu. Boleh. Tapi kalau Anda pindah ke E, nah ini di sini repot ya. Yang Anda tahu hanya 6, batang 6 ya. Batang 6 Anda tahu, batang 4 tahu ya? 1, 2, 3, oh udah 6 betul 6. Batang 6 sudah tahu ya. Dari titik C tadi batang 6 tahu. Tapi batang yang belum tahu, batang 5, batang 7, batang 9, batang 10. Nah 4 nggak bisa, nggak boleh ya. Kenapa kok nggak boleh? Nggak bisa ada ngitung. Bukan nggak boleh sembarangan. Nggak boleh itu karena Anda nggak mungkin menghitung 4 batang yang belum diketahui dengan hanya bekal 1 ya. Ya. Jadi maksimum 2 batang. Kalau 1 batang jelas oke. Jadi tinggal 2 batang itu maksimum. Tidak boleh 3, nggak boleh. 2 boleh, 1 jelas boleh ya. Ya. Nah berarti Anda dari C ke D. D sudah ketemu 4 tahu, 5 tahu, 3 tahu, 6 tahu. Nah Anda kemana? Mau masuk ke titik E tetap nggak bisa ya. Karena apa? Masih ada batang 7, batang 9, batang 10 nggak tahu. Satu-satunya dari D adalah ke E ya. Mana F ya itu? Oh F ya. F ya. Di situ batang yang tidak diketahui adalah 7 dan 8 2. Oke ya. Nanti kalau sudah batang 7 dan 8 ketemu ya, maka Anda nggak bisa pindah ke H ya, karena masih banyak. Anda satu-satunya tinggal ke E ya. Ya, ke E yang bawah itu. Karena sekarang batang 6 tahu, 5 tahu, 7 tahu, tinggal 9 dan 10. Nah 9, 10 ketemu, Anda lari kemana? Lari ke H belum bisa ya, karena di H itu ada batang 11, batang 12, batang 13 belum tahu. Satu-satunya Anda ke G. Di G tinggal 2 yaitu 11 dan 14 ya. Gitu ya. Nah ini bahayanya. Karena saling tergantung ya. Kalau Anda ngitung 2 itu keliru, maka seluruhnya habis. Keliru semua. Kalau Anda ngitung salah satu batang ya, batang 4 keliru ngitungnya, maka 87 pasti
kacau, salah. Ya. Selanjutnya salah terus nggak mungkin karena dia dipakai untuk menghitung berikutnya. Nah, tandanya kalau salah gimana? Tandanya teruskan saja sampai titik terakhir. Ya. Di titik terakhir baru ketahuan kalau salah. Ya. Reaksinya di B dengan gaya-gaya yang ada di 20 dan 921 itu nggak cocok. Ya. Salahnya gimana? Ya nggak tahu namanya salah. Ya. Kalau Anda ulangi dari A lagi, ya, biasanya Anda masuk ke lubang yang sama. Artinya kesalahan yang sama Anda lakukan. Jadi saran saya kalau Anda sampai di ujung terakhir di titik B nggak cocok, ya, katakanlah di situ nanti tinggal satu nanti yang belum tahu ya. Misalnya batang 20 yang belum tahu. Itu nanti 20 itu dengan kombinasi seperti A tadi persis ya. Nanti ada P20 sinus alfa dan P20 kosinus alfa, lalu ada RBP, ada batang 19 yang arahnya horizontal, itu harus pas. Nanti ada sigma gaya vertikal dan horizontal. Kalau nggak pas di situ berarti salah. Nah, terus gimana? Ngitunglah dari B sekarang. Jangan dari A lagi. Ya, nanti terus jalan lagi kebalik ya. Ya. Dari B kemana? Dari B ke K. Dari K kemana? L. Dari L kemana? Ke J. Dari J kemana? Ke I. Dan seterusnya. Nanti kalau sudah ketemu pada batang yang sama, misalnya batang 11. Batang 11 dihitung dari kiri tadi misalnya 100. Dihitung dari kanan 100 juga. Oh, berarti sudah ketemu nih salahnya gitu ya. Jadi sama-sama 11 berarti sudah betul. Jadi kesana betul semua, sini betul. Tapi kalau sampai A tetap nggak ada yang sama, nah ini kacau. Anda harus hitung lagi. Nah ini memang risikonya di situ. Nah, gimana lagi ya? Anda nggak bisa ngitung lompat itu nggak bisa. Ya nanti ada cara lain ya untuk menghitung lompatnya. Mungkin pertemuan berikutnya lah ya. Tapi sebelum itu mungkin kita harus melatih dulu mencari batang ini dengan cara ini dulu ya. Nanti ada 3 cara ya, ada 3 cara saya kasihkan. Jadi paling tidak 3 kuliah, ini tinggal berapa kali lagi kuliahnya? 3 kali kuliah, mudah-mudahan besok saat cara kedua, besoknya lagi cara ketiga. Mana yang lebih gampang? Terserah Anda, karena masing-masing punya selera ya. Jadi ketiga cara ini penting untuk Anda pilih mana terserah. Jadi nanti kalau ujian ketemu keluar ini, itu Anda pakai cara 1 atau 2, pakai 3 terserah. Gabungan boleh. Terserah Anda. Mana yang cepat dan benar. Cepat nggak benar percuma juga. Oke, cepat dan benar. Jadi ini jadi tugas ya, mungkin kapan mau ditumpuk ya. Ya karena mungkin Anda perlu belajar sana sini ya, mungkin ya berapa 24 jam lah mungkin ya. Sampai ini Rabu, Kamis bisa 24 jam. Kalau di ujian kan hanya 2 jam. Ini 24 jam. Ya, artinya itu sampai besok siang jam 12. Kamis siang. Ya, sampai Kamis siang ya. Kamis siang jam 12 masuk paling lambat. Tapi kalau lebih awal lebih bagus. Baik. Oke, saya kira gitu dulu ya. Kita tutup kuliah kita ini sudah hampir jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.